Jadi kemarin kita Selasa sudah libur gitu ya, tapi eh, perkuliahan biasanya nanti dia 16 pertemuan itu yang libur itu masih dihitung gitu. Jadi kalau seperti itu nanti takutnya kita nggak selesai topik yang kita kita pelajari. Nah, jadi makanya saya lebih suka kalau kita ganti, kecuali nanti libur Lebaran panjang, nggak mungkin semua diganti gitu ya. Tapi ini kan liburnya hanya beberapa hari, jadi bisa kita ganti. Oke, nah minggu lalu apa yang kita pelajari? Ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu, minggu lalu apa yang kita pelajari? Ayo. Hukum laju reaksi OD1 dan OD2 kan? Hukum laju reaksi orde 0, orde 1, orde 2 ya. Nah, kalau minggu lalu kan kita yang mempelajari memplot konsentrasi terhadap waktu ya. Nah, konsentrasi terhadap waktu. Nah, minggu ini yang kita pelajari adalah pengaruh suhu pada laju reaksi. Jadi ternyata suhu itu berpengaruh kepada laju reaksi. Nah, kompetensi dasarnya pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep pengaruh suhu terhadap laju reaksi dalam berbagai perhitungan. Lalu dengan mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi, kita bisa mengaplikasikannya pada penentuan energi aktivasi. Jadi dua hal yang kita mau pelajari hari ini, eh, pengaruh suhu terhadap laju reaksi, lalu bagaimana kita menentukan energi aktivasi dari suatu reaksi. Oke, nah eh, kalau kita ingat lagi pertemuan pertama kita melihat bahwa definisi laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu, gitu ya. Nah, jadi eh, eh, ini efek dari perubahan konsentrasi reaktan ini eh, kita bisa lihat juga secara mikroskopis. Nah, bagaimana mikroskopisnya? Mikroskopisnya kita bisa mendefinisikan reaksi itu terjadi kalau ada tabrakan antara partikel, ya. Nah, jadi makanya kita sebutkan kan pertama definisi reaksi ada definisi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nah, lalu reaksi sendiri secara mikroskopis itu adalah bisa terjadi kalau ada tabrakan antara partikel individu. Nah, jadi ini ada namanya teori tumbukan ya. Jadi kalau misalnya kita punya eh, dua jenis molekul yang saling bertabrakan, nah ketika mereka bertabrakan itu kan ada kecepatan, ya kan? Ada kecepatan. Nah, kalau ada kecepatan artinya ketika mereka bertabrakan, mereka menghasilkan energi kinetik. Nah, energi kinetik yang mereka hasilkan itu mereka gunakan untuk bergerak molekulnya. Nah, bisa meregang, menekuk. Akhirnya, eh, kalau energi kinetiknya cukup besar, akhirnya ikatan pada molekul itu bisa terputus. Nah, kalau ikatannya terputus, akhirnya reaksi kimia bisa terjadi. Nah, jadi pada dasarnya makanya secara mikroskopis ya, eh, reaksi itu terjadi karena ada partikel yang saling bertabrakan. Nah, ketika saling bertabrakan, ada energi kinetik yang dihasilkan. Nah, ketika ada energi kinetik yang dihasilkan, lalu eh, ikatan pada molekul tersebut bisa terputus. Oke, coba kalian pahami dulu ya.
Oke, selesai ini? Belum? Selesai, Mem. Selesai. Oke, selesai. Oke. Nah, lalu berarti kalau misalnya ada reaksi terjadi itu berarti kan molekul bergerak cepat, energi kinetik ada cukup untuk ikatannya putus gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya reaksi itu tidak berjalan? Jadi kalau misalnya reaksi itu tidak terjadi. Nah, ternyata biasanya kalau reaksi tidak terjadi itu ada dua hal. Pertama itu kalau molekulnya bergeraknya pelan, ya. Molekulnya bergerak pelan. Nah, karena bergerak pelan, berarti energi kinetik yang dihasilkan itu sedikit. Nah, akibatnya karena sedikit tidak ada energi cukup sehingga tidak bisa putus ikatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, reaksi itu tidak berjalan kalau ketika bertabrakan orientasi dari molekul itu tidak tepat. Orientasinya salah. Nah, jadi ada dua, bergerak lambat atau orientasinya salah. Nah, akibatnya dia memantul aja, memantul. Ya. Nah, inilah dua hal yang menyebabkan suatu reaksi itu tidak berjalan. Oke, selesai nih? Oke. Nah, jadi artinya ketika reaksi terjadi itu berarti molekulnya itu bergerak cepat. Selain bergerak cepat, orientasinya tepat. Nah, kalau dia bergerak cepat berarti energi kinetiknya besar. Nah, reaksi itu akan terjadi kalau energi kinetik dari proses tabrakan partikel tersebut lebih besar dari energi minimum. Inilah yang menyebabkan reaksi terjadi. Ya, oke. Nah, sekarang berarti kan kita punya ini kan, punya ada istilah energi minimum. Nah, energi minimum ini yang kita sebut sebagai energi aktivasi, ya, energi aktivasi. Nah, jadi berarti apa energi aktivasi? Energi minimum yang harus dipenuhi agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Nah, jadi energi aktivasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi kimia bisa terjadi. Nah, jadi ini ada mitologi Yunani ya, namanya si dewa Sisyphus ya. Nah, dewa Sisyphus ini ada kesalahannya sehingga dia dihukum. Nah, dihukumnya apa? Dihukumnya itu dia harus menggulingkan batu, ya kan? Batu dari ke lewat gunung gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya gambarnya. Ini nggak perlu kalian catat. Nah, ini dia, ya. Nah, jadi kita bisa asumsikan energi aktivasi itu adalah puncak gunung ini. Artinya apa? Artinya Sisyphus ini harus punya cukup energi sehingga si batu ini bisa menggelinding ke sisi lain dari gunung. Nah, jadi kalau misalnya energinya lebih kecil dari si gunung ini, akibatnya apa? Baru sampai di sini jatuh lagi ke bawah. Baru sampai sini jatuh lagi ke bawah, terus menerus. Nah,
Jadi makanya bisa kita ilustrasikan ya. Eh, Penghalang ini kan sebelah sini reaktan, sebelah gunung yang sebelah sini adalah produk. Jadi gunung ini merupakan penghalang si reaktan bisa berhasil menjadi produk. Artinya si energi ya minimum ini harus diatasi agar si produk bisa terjadi ya. Makanya tadi kita bilang reaksi itu bisa terjadi karena apa? Karena tidak cukup energi untuk mengatasi energi minimumnya. Jadi ada dua tadi kan, tidak cukup energi, lalu yang kedua orientasinya salah. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang ini definisi reaksi. Definisi reaksi kita kita ulangi lagi. Reaksi terjadi jika energi kinetik antar molekul yang bertabrakan lebih besar dari energi minimum. Kalau lebih besar dari energi minimum berarti nanti ada pemutusan ikatan, lalu cukup energi juga untuk pembentukan ikatan baru. Nah, kalau ada produk ya tentunya reaktannya saling memutuskan ikatan, lalu saling bergabung untuk membentuk ikatan baru. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Orientasi dari tumbukannya itu harus tepat. Ya, orientasi dari tumbukannya harus tepat. Ini jam-jam ngantuk ya, memang ya. Apalagi untuk kalian yang berpuasa ini ya. Tapi gimana lah ya, harus berjalan terus ya proses belajar mengajar ya. Inilah bagian dari ibadah juga, benar nggak? Hmm. Memang pasti berat kali. Saya nggak puasa aja ngantuk ini. Apalagi kalian yang puasa ya. Tadi pagi-pagi juga bangun. Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan kita apa kan. Kalau bisa ya nggak usah terlalu lama kita ya. Biar kalian juga jangan terlalu capek. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini kita ada contohnya reaksi. Ini namanya reaksi SN2. Kalau kalian udah belajar mungkin di organik ya. Namanya reaksi nukleofilik bimolecular SN2. Nah, reaksinya itu antara bromometana dengan anion hidroksida. Nah, ini dia anion hidroksida, ini bromometana. Nah, bereaksi produknya itu yang diharapkan adalah metanol, metanol dan bromin ya. Nah, kalian lihat di sini ada gunung puncak. Ini si yang di puncak gunung ini namanya adalah keadaan transisi. Artinya reaktan ini harus cukup energinya melewati keadaan transisi ini sehingga si produk bisa dihasilkan. Ya, keadaan transisi ini kita bisa isolasi atau enggak? Bisa kita isolasi atau enggak? Nggak bisa kita isolasi ya. Kita nggak bisa isolasi keadaan transisi. Karena keadaan transisi ini kan umurnya sangat-sangat singkat. Cuma bisa kita amati dengan spektroskopi. Ingat kan kemarin kita belajar spektroskopi. Nah, untuk memahami mekanisme reaksi memang kita menggunakan spektroskopi sehingga si ini keadaan transisi ini bisa kita deteksi, tetapi nggak bisa kita isolasi. Cuman kita jadi tahu, oh iya, keadaan transisinya seperti ini. Sehingga kita bisa memahami reaksi tersebut. Ya, oke. Nah, sekarang eh, inilah definisi energi aktivasi. Jadi perbedaan antara keadaan transisi dengan reaktan itulah energi aktivasi. Ya, jadi perbedaan energi antara reaktan dan kompleks aktif. Jadi keadaan transisi itu kita sebut juga sebagai kompleks aktif. Nah, jadi si kompleks aktif itulah dia
sistem dengan energi tertinggi. Ya, sistem dengan energi tertinggi. Oke, selesai nih? Belum ya? Saya kasih waktu ya. Oke. Nah, ini kan istilah energi aktivasi. Nah, lalu tadi kan ingat ya, energi kinetiknya itu harus lebih besar dari energi keadaan transisi agar reaksi bisa berlangsung, gitu ya. Nah, jadi makanya di sini molekul bertabrakan, energi kinetiknya harus bukan hanya harus cukup. Nah, selain harus cukup, dia harus lebih tinggi dari energi keadaan transisi. Agar apa? Agar reaksi terjadi dan produk terbentuk. Nah, jadi ada satu keadaan reaksi di mana energi aktivasinya itu terlalu tinggi. Nah, makanya kalian ada selalu dengar, kayaknya reaksinya ini nggak berjalan deh, nggak berjalan. Ya, ada pernah. Kalau misalnya kalian eksperimen di lab, ya kan, kalian campurkan, tidak terjadi apapun. eh, Ternyata kalian panaskan, terjadi dia. Ya, apalagi nih kan kalian kalian lagi ngambil ini bukan lagi ngambil mata kuliah eh, kualitatif, bukan kualitatif, kimia kualitatif dan kuantitatif ya, kimia analisis, benar kan? Nah, nanti ada beberapa proses analisis. Nah, misalnya contohnya kalian sudah belajar golongan golongan satu belum? Analisis golongan satu. Nah, golongan satu itu apa aja? Golongan satu itu Pb ya, Pb merkuri ya. Nah, dari situ kan ada beberapa analisis itu, misalnya contohnya si PB ini kalau kalian campurkan dengan HNO3 konsentrasi rendah, nah dia nggak berjalan reaksinya. Tapi begitu kalian campurkan dengan HNO3 lalu kalian panaskan, nah dia terbentuk sesuatu. Artinya apa? Artinya berarti antara Pb dengan HNO3 itu kemungkinan energi aktivasinya cukup tinggi sehingga ketika dicampurkan pada suhu ruang dia nggak terjadi reaksinya. Jadi artinya si energi kinetik antara partikel itu tidak cukup untuk melampaui keadaan transisinya. Nah, jadi apa yang dibutuhkan? Harus suplai energi dari luar. Nah, apa suplai energi dari luar ya? Kita panaskan. Makanya di sini disebutkan semakin tinggi energi aktivasi, lebih sulit untuk reaksi itu terjadi. Nah, berarti semakin rendah energi aktivasi, semakin gampang suatu reaksi itu bisa terjadi. Ya, oke. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa ada pengaruh suhu terhadap reaksi. Jadi ada beberapa reaksi yang ketika di suhu ruang dia tidak terjadi, tapi begitu kalian panaskan, dia bisa terjadi. Kenapa? Karena proses pemanasan itu dia mempercepat partikel itu saling bertumbukan. Akibatnya kalau semakin cepat, kalau tadi misalnya kecepatannya gini-gini, kalau ruang temperatur, tapi kalau misalnya dinaikkan suhunya jadi gini, ya tentunya energi kinetik yang dihasilkan lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi energi kinetik yang dihasilkan, tentu akhirnya si keadaan transisi tadi ya bisa terlampaui. Nah, jadi semuanya ada logikanya gitu ya, ada dasarnya untuk kita menyebutkan kenapa kalau misalnya kalian ada suatu reaksi nggak berjalan, nah kalian langsung bilang, oh iya coba kita panaskan. Nah, begitu kita panaskan, reaksi terjadi. Kenapa?
Karena ketika kita panaskan, kita mensuplai energi, sehingga si partikel itu bisa bergerak lebih kencang ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum distribusi Maxwell-Boltzmann ya. Hukum distribusi Maxwell-Boltzmann ini berkata bahwa populasi molekul pada suhu tertentu didistribusikan melalui berbagai energi kinetik ya. Nah, jadi berarti populasi populasi molekul itu didistribusikan berdasarkan energi kinetik dan suhunya ya, suhunya. Oke. Oke. Nah, coba kalian perhatikan ini ya. Kita punya grafik di sini. Y-nya ini adalah jumlah molekul, sementara X-nya ini adalah energi kinetik. Nah, kita punya dua kurva di sini. Satu kurva itu, sepanjang kurva ini berarti suhunya adalah T1. Sepanjang kurva merah ini suhunya adalah T2. Nah, kita ketahui ini T2 ini lebih besar dari T1. Nah, berarti akibatnya apa? Akibatnya berarti pada T1 itu kita punya EA2, energi aktivasi 1. Pada T2 kita punya energi aktivasi 2. Nah, lalu kita perhatikan di sini. Ini ada area yang diarsir ya. Area yang diarsir. Nah, area yang diarsir ini merupakan jumlah populasi molekul di mana energi kinetiknya lebih besar atau sama dengan energi aktivasi. Artinya apa? Artinya jumlah populasi molekul yang ada di shade hijau inilah yang akan bisa melakukan reaksi. Kenapa? Karena di sini energi kinetiknya lebih besar dari si energi aktivasi. Ya, inilah hukum distribusi Maxwell. Ya, hukum distribusi Maxwell. Oke. Nah, ini kan T1 lebih rendah suhunya, T2 suhunya lebih tinggi. Nah, berarti area di bawah kurva ini semua menandakan jumlah populasi ya, populasi dari dari molekul yang bereaksi yang ada pada reaksi tersebut, tetapi hanya yang hijau ini yang bisa mengalami reaksi. Karena apa? Karena yang hijau ini energi kinetiknya lebih besar dari energi aktivasi. Oke. Jadi berarti yang diarsir ini kita sebut sebagai jumlah molekul yang energetik ya. Nah, kalau energetik artinya apa? Dia cepat kan? Cepat bergerak, energetik. Nah, berarti dia energinya lebih besar atau sama dengan energi aktivasi. Nah, akibatnya apa? Berarti di sini yang bisa mengalami reaksi. Dan ini kalau misalnya kalian lihat kan, ini kan yang ada kuning, ada merah, di bawah merah ini yang lebih banyak. Kalau yang kuning kan tinggal di segini aja dia. Artinya apa? Artinya begitu kita naikkan suhu, semakin banyak molekul yang bisa mengalami reaksi dibandingkan suhu yang lebih rendah. Nah, makanya di sini fraksi molekulnya itu meningkat kalau suhu ditingkatkan. Ya, oke. Selesai nih?
Belum ya? Tunggu dulu ya. Saya tunggu dulu ya. Oke. Ya, jadi inilah hukum apa tadi? Ada yang masih ingat? Hukum apa ini? Hukum distribusi Maxwell-Boltzmann. Hukum distribusi Maxwell-Boltzmann ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian tanya, kenapa si reaksi itu lebih lebih besar, lebih lebih mungkin terjadi kalau reaksinya itu suhunya lebih tinggi? Alasannya grafi itu tadi, ya, si distribusi Maxwell. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, semakin tinggi suhu, semakin banyak populasi molekul yang punya energi cukup untuk mengatasi energi aktivasi. Jadi itulah alasannya. Si hukum distribusi Maxwell ini alasannya kenapa reaksi, ya penjelasannya kenapa reaksi itu lebih bisa terjadi kalau suhu tinggi. Ya. Oke, nah sekarang masuk kita sedikit sejarah ya, sedikit sejarah kimia. Nah ini foto bapak-bapak yang di sini namanya Svante August Arrhenius ya. Sering dengar nggak kalian hukum Arrhenius gitu? Sering dengar kan? Nah si Arrhenius ini sebenarnya dia fisikawan ya, jadi dia cukup unik. Dia fisikawan tetapi dia sering disebut ahli kimia. Nah, makanya pendiri ilmu kimia fisika, ya kan kimia fisika itu kan berarti kimia yang banyak juga fisika, teori konsep-konsep fisikanya. Nah, dia menerima hadiah Nobel tahun 1903, lalu tahun 1905 dia menjadi direktur institusi Nobel. Kan kalian tahu kan yang Nobel yang apa penghargaan Nobel yang tiap tahun itu di bidang biasanya itu ada bidang fisika, bidang kimia, bidang biologi, bidang kedokteran ya, bidang sastra banyak itu ya. Nah, dia termasuk direktur pertamanya. Nah, direktur pertama dari institusi Nobel. Oke. Nah, kenapa kita mau mengenal si Arrhenius ini? Karena Arrhenius ini yang mengenalkan menggabungkan konsep energi aktivasi dan hukum distribusi Boltzmann, ya. Nah, bagaimana sejarah awalnya? Sejarah awalnya pada tahun 1890 itu orang-orang sudah tahu kalau misalnya kita naikkan suhu, reaksi itu lebih cepat terjadi ya. Tapi alasannya nggak jelas, orang nggak tahu alasannya apa, ya. Jadi orang bisa lihat kalau misalnya dinaikkan aja 10 derajat suhunya, kecepatannya itu bisa 2 kali lebih cepat. Nah, tapi alasannya nggak jelas. Nah, sampai akhirnya si Arrhenius ini menggabungkan konsep energi aktivasi dan hukum distribusi Boltzmann, nah, sehingga kita tahu bahwa alasan dari eh, kenaikan suhu itu eh, mempercepat reaksi adalah ketika suhu dinaikkan, populasi molekul yang punya energi kinetik lebih besar itu meningkat seiring meningkatnya suhu. Ya, oke. Nah, ini yang kalian perlu tahu rumusnya. Jadi rumus yang dikeluarkan oleh Arrhenius itu adalah ini. K sama dengan A, E pangkat negatif EA per RT. Nah, di mana K itu adalah konstanta laju reaksi. A ini kita sebut sebagai pra-eksponensial faktor. Nah, RT
yang ini RT ini kita sebut juga sebagai energi kinetik rata-rata. Ya, energi kinetik rata-rata. Nah, kalau kalian lihat sekilas, ini rumusnya mirip rumus apa? Mirip mirip dengan rumus orde berapa? Coba. Ada yang ingat? Orde berapa? Mirip. Hmm? Cuman bedanya kalau yang orde-orde itu dia ini kan konsentrasi ya. Nah, konsentrasi. Tapi di sini K. Nah, ini mirip dengan rumus peluruhan. Ingat nggak peluruhan? Peluruhan itu orde berapa? Orde satu, orde nol, atau orde 2? Coba cek lagi catatan kalian. Orde berapa? Ya, oke, nanti cek lagi ya. Oke. Nah, jadi ingat di sini ya, K sama dengan A, E pangkat negatif EA per RT. Nah, sekarang kalau kita tarik di sini ln, nah, berarti di sini kita ln, di sini kita ln, bagaimana hasilnya jadinya? Jadi lnk sama dengan lna, lalu jadi kalau LNA dikali E pangkat negatif AR dibagi RT disederhanakan jadi apa? Hmm? Disederhanakan jadi apa? Oke, ngantuk ya. Oke, nah ini jadi ingat ya ini si rumusnya ini mirip dengan hukum peluruhan yang tapi bedanya dia bukan konsentrasi ya, tetapi laju, konstanta laju reaksi dengan fungsi negatif EA per RT ya. Oke, kalian catat dulu ya. Oke, selesai nih? Selesai? Oke. Nah, jadi RT tadi apa? Energi kinetik rata-rata. EA adalah energi aktivasi. Nah, artinya berarti eh, dia eh, formula tadi adalah eksponen dari rasio antara energi kinetik rata-rata terhadap energi aktivasi terhadap energi kinetik rata-rata. Nah, tanda negatifnya artinya apa? Semakin besar rasionya, semakin kecil lajunya, ya. Semakin besar rasionya, semakin kecil lajunya. Oke? Nah, nah sekarang berarti artinya apa dari formula Arrhenius itu? Suhu tinggi, energi aktivasi rendah. Kalau suhu tinggi, energi aktivasi rendah, artinya konstanta lajunya lebih besar. Nah, kalau konstanta laju besar, artinya reaksi itu dipercepat. Nah, jadi eh, percepatannya itu drastis. Kenapa? Karena si EA per RT, negatif EA per RT itu dalam pangkat eksponen. Nah, jadi perubahan dikit aja langsung besar pengaruhnya karena dia eksponen, ya.
Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada grafik ya, grafik. Nah, ini Y-nya adalah E pangkat negatif EA per RT ya. Sementara X-nya itu adalah EA, nah, energi aktivasi. Nah, ini pada 0 derajat itu dia di bawah dari 100 derajat Celcius. Berarti artinya apa? Artinya berarti eh, kalau semakin tinggi suhunya, ya kan? Artinya energi yang dipunyai, si energi kinetik rata-rata semakin tinggi, akibatnya konstanta laju reaksinya itu akan lebih eh, besar. Nah, kalau konstanta laju lebih besar ya reaksi lebih cepat. Nah, makanya di sini hmm, kalau kita punya energi aktivasi sebesar 50 kilojoule per mol, nah itu akan mengurangi laju dengan faktor 10. Nah, artinya harus itu diimbangi dengan kita menaikkan suhunya, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang tadi. Jadi kan ini kita punya persamaan satu. K sama dengan AE pangkat negatif EA per RT. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan Arrhenius yang menggabungkan dengan eh, hukum Maxwell-Boltzmann. Nah, kalau kita ambil ln di sisi kanan dan kiri, nah, akhirnya kita dapatlah ini ln K sama dengan ln A ditambah ln E pangkat negatif EA per RT. Ya. Gimana ini penyederhanaan bagian yang ini? Ada yang tahu nggak? Hasil dari LNE pangkat negatif EA per RT itu apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Hmm? Negatif EA per R seperti ya. Jadi LNE-nya hilang, benar nggak? Ini yang di sini pindah ke depan sini. Nah, LNE itu sama dengan 1. Jadi kita tinggal punya EA negatif EA per R dikali seper T. Nah, jadi kita dapat di sini LNK sama dengan LNA ditambah negatif EA per RT atau kita sederhanakan ya kan. Nah, negatif EA per R kali seper T tambah LNA. Nah, ini persamaan 3 ini mirip dengan persamaan garis lurus. Nah, bagaimana persamaan garis lurusnya? Jadi kalau kita plot LNK sebagai Y, seperti sebagai X. Nah, gradiennya itu merupakan negatif EA per R. Jadi artinya kalian bisa menentukan energi aktivasi dengan mencari data konstanta laju reaksi terhadap suhu. Nah, lalu kalian tentukan natural logaritma eh, natural logaritma dari si K, lalu diplot terhadap seperti, nah gradiennya adalah negatif EA per R. Nah, jadi artinya gradien dikali R itu, itulah energi aktivasinya. Ya, artinya ini berarti nanti garis kalian itu akan ke bawah ya. Nah, karena di sini gradiennya adalah negatif, jadi menurun dia, bukan bukan naik gitu, ya. Oke. Nah, sekarang coba supaya jangan ngantuk kita ini, benar nggak? Coba kerjakan soal ini. Nah, kita punya reaksi isomerisasi siklopropana menjadi propena, ya kan? Nah, ada datanya di sini, data suhu dan data K. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa energi aktivasinya. Gimana kita mengerjakan soal seperti ini? Apa yang harus kita kerjakan? Hah? Apa yang harus kita kerjakan di sini? Dicari dulu satu per T-nya, Mem.
Dicari dulu satu per T-nya. Tapi harus hati-hati. Satuannya harus kita ubah nggak? Nah, satuannya harus Diubah, kita Mem. ubah ya. Jadi pertama, si T kita ubah ke Kelvin. Nah, sesudah kita ubah ke Kelvin, kita hitung satu per T. Nah, lalu si K-nya juga harus kita tarik ln dari si K. Nah, lalu kita plot ln K sebagai Y, seperti sebagai X. Nah, coba kalian kerjakan. Lalu kan makanya sediakan laptop kalian di depan. Nah, lalu kalian bisa kerjakan di Excel. Lalu coba tentukan gradien dari si dari si data ini. Ada yang berhasil? Saya kasih waktu ya. Ada yang berhasil? Berapa dapat ininya, gradiennya? Siapa yang dapat gradiennya nih? Berapa gradiennya? Nilainya kecil atau besar? Sangat kecil atau besar gradiennya? Yona dapat gradien berapa? Gradiennya berapa Yona dapat? Masih mau buat ke Excel, Mem. Oke, silakan.
Izin, Mem. Mm-mm. Berapa gradiennya? Saya dapat, Mem. Gradiennya itu minus 31.391, Mem. Mm-mm. Lalu berarti Ditambah, EA-nya berapa? Energi aktivasinya berapa? sebentar, Mem. Mm-mm. Kita kali dengan 8,314 ya. Nah, Joule per mol Kelvin ya. 260,98, Mem. 260,98 0,98. kilojoule per mol. Mol, Ya. Mem. Nah, jadi 290, 260,98. Nah, ini memang kita agak berbeda, tapi deket ya angkanya. Nah, ini jadi caranya seperti ini. Kita punya T, kita ubah ke Kelvin dulu. Nah, lalu kita sepertikan, lalu kita punya K, ini kita LNK kan, ya kan? Nah, lalu kita plot. Nah, setelah kita plot itu kita dapat saya dapat di sini negatif 3,14 dikali 10 pangkat 4 X ya. Nah, lalu berarti EA-nya saya dapat 261 kilojoule per mol. Dekat ya nilainya ya. Eh, Yona. Nah, jadi berarti 261 kilojoule per mol ini besar ya. Artinya apa? Artinya untuk kita bisa reaksi yang ini ya, reaksi dari dia siklopropana menjadi propen ini dia harus melampaui energi 261 kilojoule per mol. Artinya energi aktivasinya sangat besar. Nah, ini baru eh, kita dibandingkan juga bahwa dia hampir sama dengan karena memang energi ikatan C, C itu biasanya sekitar 350 kilojoule per mol. Jadi makanya untuk reaksi ini ya, reaksi yang ini biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi. Nah, jadi inilah alasannya kenapa reaksi siklopropana menjadi propen ini harus dilakukan pada suhu yang tinggi. Karena apa? Karena energi kinetiknya, energi aktivasinya itu sebesar 261 kilojoule per mol. Oke? Udah ngerti ya? Ini kalian mau catat atau tidak? Nggak usah. Mau, mau, Mem. Oh, Dari Mem. mana? Dari Hmm. mana? Dari yang ini atau yang ini langsung? Ini aja langsung. Oke, silahkan. Ya. Jadi intinya apa? Intinya kalau udah kita bilang persamaan garis lurus, berarti kalian plot LNK versus seperti gradiennya itu tadi adalah sama dengan negatif EA per R. Nah, begitu kalian dapat gradien, nilai gradien, kalian kalikan dengan nilai R, yaitu konstanta gas ideal. Nah, kalian dapatlah langsung energi aktivasinya. Oke, selesai? Dicatat?
Selesai? Belum? Sudah, Mem. Sudah? Oke. Astri, udah selesai, Astri? Dikit lagi, Mem. Oke. Nah, memang eh, namanya juga mata kuliah kimia fisika ya. Eh, nggak nggak ada yang semua sebenarnya semua mata kuliah kimia nggak ada yang gampang ya. Intinya apa? Intinya memang kalian di kimia ini kita harus pertama harus paham konsep ya. Nah, kalau kita paham konsep, nah, kita tahu matematikanya, bisa dikerjakan. Nggak ada yang mustahil ya. Oke, oke. Nah, sekarang ini mau dicatat atau enggak? Nggak usah ya, nggak usah dicatat ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke penentuan berikutnya. Jadi kan kalau tadi kan kita menentukan energi aktivasi memakai grafik ya, grafik LNK versus seperti. Nah, tapi ternyata bisa kita tentukan si energi aktivasi ini tidak memakai grafik, tapi persyaratannya kita harus paling nggak tahu dua konstanta laju reaksi dan dua suhu. Nah, jadi misalnya kita contohnya pada 100 derajat Celcius kita tahu berapa nilai K-nya, pada 200 derajat Celcius kita tahu nilai K-nya. Nah, kalau seperti itu kita bisa tentukan berapa energi aktivasinya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita mulai dengan persamaan 4 ini. Jadi kita punya T1. Nah, pada T1 tentu kita punya K1. Nah, jadi kita ln kan si K1-nya. LNK1 sama dengan LNA dikurang EA per RT1. Nah, inilah persamaan 4. Oke? Nah, selesai nih ya. Oke. Nah, lalu kita punya T2. Berarti kita punya K2. Jadi LNK2 sama dengan LNA dikurang EA per RT2. Nah, di sini dari persamaan 4 dan 5 ini yang sama itu adalah A. Jadi kalau kita buat LNA untuk persamaan 5 itu, LNA sama dengan LNK2 ditambah EA per RT2. Nah, lalu kalau kita tata ulang yang T1 tadi, berarti LNA sama dengan LNK1 ditambah EA per RT1. Ya, oke. Nah, jadi kita tata ulang persamaan 5, kita tata ulang persamaan 4, kita dapat lalu kita masukkan persamaan LNA ini ke persamaan 4. Jadi kita punya LNK1 sama dengan LNK2 ditambah EA per RT2 dikurang EA per RT1. Nah, kalau kita mau sederhanakan persamaan 7 ini, ya kan, otomatis kan eh, yang K sama dengan K, yang EA sama dengan EA. Nah, jadi kita dapat LNK1 kurang LNK2 itu jadinya LNK1 dibagi K2, ya kan, sama dengan kita keluarkan EA per R-nya. Nah, lalu jadinya EA per R dikali seperti 2 dikurang seperti 1. Nah, jadi dua cara untuk menentukan energi aktivasi. Pertama, kita tentukan pakai plot atau grafik. Kedua, kita menggunakan persamaan 8 ini. Ya, oke. Ini udah kalian selesai catat tadi yang ini. Udah? Udah. Yang ini udah selesai dicatat? Udah ya? Oke. Sekarang kerjakan soal ini. Jadi
Dibutuhkan sekitar 3 menit untuk memasak telur rebus di Los Angeles. Nah, Los Angeles berarti dataran rendah ya. Nah, tapi di dataran tinggi Denver, suhu untuk mendidih itu 92 derajat Celcius. Dan waktu yang memasaknya itu 4,5 menit. Nah, jadi kira-kira berapa energi aktivasi agar terjadi proses koagulasi dari protein albumin telur? Ya. Berarti kalau di Los Angeles berapa suhunya ini? Di Los Angeles berapa suhunya? Kalau di Los Angeles kan butuh 100 derajat Celcius ya berarti kan? Nah, karena dataran rendah itu suhunya lebih tinggi untuk untuk merebus telur ya. Nah, jadi 100 derajat Celcius sementara di dataran tinggi 92 derajat Celcius. Nah, jadi kira-kira bagaimana kita eh, menentukan energi aktivasinya ini? Pakai rumus yang tadi tuh, ya kan? Pakai rumus yang tadi tuh. Nah, kita anggap di sini eh, K1-nya adalah yang Denver. Berarti K1-nya 4,5 menit ya. Nah, K2-nya adalah Los Angeles. Nah, berarti 3 menit ya. Jadi berarti kita berapa itu? Berapa energi aktivasinya? Berarti ln K1 bagi K2 berapa? Ln apa? Ln berapa? Ln 1,5 ya. Karena 4,5 dibagi 3. Nah, jadi berarti Ln 1,5 sama dengan EA per R ya kan? Nah, negatif EA per R seperti 1 dikurang seperti 2 ya. Seperti 1 berarti kan 1/295 ya kan? Bukan 295. Seper eh, 365 dikurang 1/373 karena kan 100 derajat Celcius itu kan 373 Kelvin. Nah, sementara 92 derajat Celcius itu adalah 365 Kelvin. Nah, jadi berapa kira-kira eh, energi aktivasinya kalau sudah kita ketahui itu semua?
Oke, dapat. Berapa energi aktivasinya? Ada yang dapat? Nanti kalau kalian lihat energi aktivasinya itu, kira-kira kalau kalian bandingkan dengan reaksi yang sebelumnya tadi, lebih tinggi atau lebih rendah? Coba kalian bandingkan. Siapa yang udah dapat ini? Eh, 5,73, Mem. 5,73 benar. 5,73. Nah, jadi kita buat seperti ini, ya kan? Dapatnya 5,73. Ya, 5,73, 5,74 kilojoule per mol. Jadi lebih rendah dari yang reaksi propanat, siklopropana tadi, ya kan? Oke, good job, Yona. Ini mau dicatat? Yang mana mau dicatat? Yang ini? Dari yang ini aja ya. Ya, bisa kan? Dari sini, jadi yang ini kalian catat. Oke, silakan dicatat. Oke, selesai? Ini selesai? Dicatat? Oke, kalau udah selesai, saya rasa kita akhiri dulu perkuliahan kita, ya. Karena kalian ini juga kita kuliah pengganti, ya kan? Nah, saya berharap eh, kalian mengerti topik yang kita pelajari hari ini, ya kan? Oh iya, saya cek dulu. Tadi ada beberapa nama yang saya panggil nggak ada, ya kan? Eh, Bentar ya, saya panggil. eh, Dania sudah hadir? Sudah, Mem. Sudah ya, Dania. Lalu eh, Tri Andoni. Hadir, Mem. Oh, oke. Lalu
Adila Naswa. Adila Naswa. Oke. Afita. Hadir, Mem. Adila nggak hadir ini ya? Adila Izin Mem, tadi dia udah masuk Mem. udah masuk ya? Mungkin Zoom-nya nggak. Karena jaringan Mem. Oke, 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 good. Sampai jumpa hari Selasa kita balik ke Luring ya. Hari Selasa depan kita balik ke Luring, kita sudah pertemuan 5. Nah, jadi harus kalian ini ya, harus kalian apa namanya? Maksud saya kalian harus sudah hati-hati nih, udah pertemuan 5 harus belajar lebih keras, oke? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, sampai jumpa hari Selasa depan ya. Kalau bisa mulai dari sekarang mulai dipelajari segala soal-soalnya ya. Cari textbook supaya nanti kalian nggak kesusahan. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye.